Tes. Tes. Gede amat itu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alamal biqalam wa alamal insana ma'lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramin sahibal fudala allazi yakhduruna fi haza majlis as-saghir zadakallahu nuran wa isanan. Nah, punten itu perempuan jadi ingat laki-laki. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram ya min jami'il asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi hajal majlis ta'lim as-saghir zadakallahu nuran wa isanan. Aduh punten Bu, kemarin teh baru pengajian bapak-bapak di Almana. Tapi emang apa namanya? Nggak tahu ya, abis ditinggal anak tuh kadang-kadang masih agak konslet ya gitu. Nah, jadi ayuhal ummahat gini, sekarang nih kaitan dengan anak saya almarhum Arik ya. Jadi saya nulis-nulis nih Bu, saya nulis mengenai apa, untuk menjawab pertanyaan saya itu kemana anak saya pergi ya gitu. Jadi gini Bu, kan kalau dari beberapa keterangan tuh kalau orang meninggal dunia itu akan ketemu dua alam ya, alam barzah sama alam akhirat. Nah, hukum yang ada di alam barzah, di alam akhirat dan di alam dunia itu beda. Di alam barzah akan ketemu hisab. Kalau di alam akhirat tidak ketemu hisab, tapi perhitungan, penimbangan, ditimbang. Ya. Nah, di alam dunia ada nggak hisab? Berdasarkan hukum Allah tidak ada. Tapi dianjurkan masing-masing manusia mengadakan hisabnya sendiri. Ya. Gitu. Karena gini, sekarang ini Bu, kalau saya telaah itu ya, bahkan kadang saya juga gitu, tapi nauzubillah, saya selalu kalau ingat itu cepat-cepat tobat ya. Banyak manusia di dunia ini tidak takut sama hisab. Ya. Bahkan sama siksa tidak takut. Ya, karena ada istilah karena terbiasa jadi tidak terasa. Ya, contohnya gini, yang sederhana. Ibu-ibu ketusuk jarum sakit nggak Bu? Sakit ya. Tapi kalau jarumnya udah di dalam, di infus sakit nggak? Enggak ya. Nyantai we. Karena jarumnya sudah di dalam. Nah itulah Bu. Makanya karena ada sifat sakit seperti itu di alam dunia yang dirasakan oleh manusia, maka manusia tidak takut. Kayaknya biasa. Ya. Korupsi ditewak ku aparat hukum ku KPK ku kayaknya biasa. Loba duit mah keluar di penjara menyawer-nyawer dia kekewe dihormati. Ya. Nah, itu hukum di alam dunia. Kalau di akhirat gimana, Bu? Di akhirat udah dipotong tangan nih sakit, belum sakitnya hilang udah nyambung lagi. Dipotong lagi. Ya. Nah, jadi yang masalah bagi manusia itu sekarang
Kenapa menyepelekan hisab dan siksa itu? Karena hukuman di alam dunia itu tidak kekal dan suka menjadi terbiasa. Makanya banyak yang keluar dari penjara bukan tobat, mungkin jadi, ya gitu. Nah, sedangkan di akhirat itu kekal. Jadi sesungguhnya kalau ditanya Haji Aksa sieun teu ka neraka, henteu. Sieunna kunaon? Ku kekalna. Lain ku nyeurina. Hukum di alam dunia sakekal-kekalna paling dihukum mati. Ari udah mati mah udah selesai. Nah, ya. Gitu. Nah itu Bu masalahnya, karena tidak ada, sifatnya tidak kekal di dunia gitu ya. Tapi harus hati-hati karena di akhirat itu ya kekal lah gitu ya. Nah sekarang kemana anakku pergi ini ya, setelah meninggal dunia seperti apa situasinya nanti, ada hisab dan perhitungan apa saja nanti, lalu di alam apa saja adanya hisab dan pertimbangan amal manusia gitu ya. Nah, apa itu hisab? Dalam Kamus Al-Bisri halaman 113, al-hisab eta nyaeta pemahamannya al-adu wa al-muhasabatu. Ya, al-adu wa al-muhasabatu artinya perhitungan gitu ya. Nah, karena ada perhitungan tersebut, maka seperti tadi saya sampaikan bahwa di alam dunia itu sebaiknya karena Allah tidak mengadakan hukum perhitungan, kitalah yang menghukumi diri sendiri dengan hitung amal diri kita sendiri. Yang paling baik ketika mau tidur. Ketika mau tidur tuh dibayangin tuh habis subuh kita ngapain aja. Karena nggak ada yang bisa menjamin begitu bismillah Allahumma apa teh kalau doa mau tidur teh bismika Allahumma wa bismika amut. Bangun teh tiba-tiba menrubuka kumaha. Ada nggak yang bisa menjamin bangun ketemu matahari? Ya, ketemu azan? Nggak ada. Gitu, ya. Makanya paling bagus sebelum tidur kita menghisab diri sendiri, kemudian beristighfar, ya. Hisabnya eta hasaba yuhasibu, menghitung atau melakukan. Yuhasibu nya eta kalimat fi'il menghitung ya, artinya kita melakukan pekerjaan untuk menghitung diri kita sendiri ya. Masdarna muhasabah atau kita kenal muhasabah diri. Tak iyalah hisab di alam dunia muhasabah gitu ya. Apa tujuannya musahabah? Supaya kita mau menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu tujuannya muhasabah gitu. Wa qala Allahu ta'ala walatus aluna amma kuntum ta'maluna gitu. Jadi Allah itu akan nanya Bu tentang apa yang semua yang sudah kita kerjakan tuh Allah pasti tanya ya. Nggak ada yang nggak ditanya, semua ditanya, mata kudu dihisab kurang gitu ya. Maka karena Allah berfirman seperti ini di dalam An-Nahl 93, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengingatkan hasibu anfusakum qabla anfu hasabu ya. Jadi hitunglah amal diri kalian semua sebelum kalian semua dihisab ku Allah. Gitu, ya. Kemudian turunan dari perkataan Umar ku sahabat ku Said Bakri ya, ini ulama ya. Tabi'in. Said Bakri bin Muhammad Syato Dimyati, kemudian beliau mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, wa fil ihyahi faman hasaba nafsahu qabla ayuhasabu. Siapa yang menghitung-hitung amal dirinya sendiri sebelum dihisab, khafafa fil qiyamati, akan diringankan hisabnya di hari kiamat.
Itu ya. Hasabuhu wa khudira inda syu'ali jawabuhu gitu, dan akan dimudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Wa hasuna min qalabahu, dan akan menempati tempat yang terbaik baik di alam kubur maupun di alam akhirat ya. Wa qala aidan dina kitab Kifayatul Atqiya, yajibu alaika antakia al-matabu aidon, wajib atas kamu menjaga tobat. Nah, jadi fakta bukti kita sudah menghisap diri kita sendiri yaitu ketika kita mau menjaga taubat kita. Ya. Bihifdil adha'i sab'ati. Bagaimana cara menjaga taubat? Menjaga anggota badan yang 7. Gitu. Apa aja anggota badan yang 7? Pertama mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Nah, ini menjaga taubat itu dengan menjaga anggota badan yang tadi. Selama kita masih suka menghina, meledek gitu, kuping suka dengerin yang nggak bagus, ya, lidah masih suka ya jelek lah gitu ya, gitu, perut, kemaluan, tangan dan kaki gitu, maka itu belum menjaga tobat. Wabil khusus fayajibu alaika khifdul aini, menjaga mata ya. Yang wabil khusus itu menjaga mata, godul basar anin nadri ilal harami, dari perkara-perkara yang diharamkan gitu ya. Jangan melihat sesuatu yang wer gitu, lain istighfar nuhun gogoda. Tahu gak? Lain jaga mata eta ya. Yang kedua, hifdzul lisani minal kizbi, ya, menjaga lisan dari berbohong, wal ihtizai bil muslimi, dan menjaga lisan dari menyakiti muslim lainnya. Meledek, merendahkan, menghina, enggak boleh. Berarti kita itu bukan menjaga taubat, tapi berbuat dosa, kudu enggal-enggal ditobati. Gitu. Ya. Gitu Bu, itu makna menjaga taubat, menjaga anggota badan yang 7 ya. Nah, kemudian Bu, semua orang yang dihisap nanti di akhirat itu tidak ada yang selamat. Alam kubur itu alam yang paling mengerikan. Kenapa paling mengerikan? Karena di sana ada hisap. Ya. Di alam kubur itu ada hisap. Maka alam yang paling mengerikan, Bu. Dan di alam kubur itu ada saksi kunci. Ya. Di alam kubur itu Bu ya, nanti selanjutnya saya jelasin ya, karena ini ceritanya panjang jadi nggak mungkin sekali pertemuan ya. Peristiwa di alam barzah nanti saya kupas khusus ya. Sekarang ini kata kuncinya dulu, bahwa di alam kubur nanti itu Allah akan menghadirkan saksi kunci yang membuat kita nggak bisa berbohong ketika kita ditanya. Siapa saksi kuncinya itu siapa? Al-yawma nakhtimu ala qulubihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tahu saksi kuncinya. Siapa saksi kuncinya? Diri kita sendiri. Tangan kita, kaki kita, ya. Nah, itu saksi kunci. Mata mau bisa ngebohong. Gitu, ya. Nggak bisa disuap. Tanganku mah disuap. Engke mana ngebohongnya aku mah mau bisa. Ya. Kaki juga gitu. Nah, ini jadi dalam surat Yasin dijelaskan nanti tangan, kaki, anggota tubuh kita itu akan bersaksi mengenai perbuatan kita, amal kita. Mata nggak bisa berbohong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, sungguh amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba ya di hari kiamat, min amalihi sholatuhu. Yang pertama adalah sholat. Jadi kalau kita misalnya sholat kita
benar Bu, baru dihisap yang lainnya. Tapi kalau sholat kita nggak benar, udah nggak pakai ditanya. Begitu dilihat catatan sholatnya nggak benar, roh, neraka langsung, ya nggak dihitung. Jadi harus dijaga Bu sholat. Bagaimana menjaga sholat? Kaidah-kaidah ilmunya harus benar. Jangan cuma kita yakin dengan sholat subuh tepat waktu, duhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib, isya tepat waktu. Bukan. Selain tepat waktu, perlu ada perkara kaidah ilmu akidah, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Ya, nggak bisa cuma sekedar ungkat-ungkat sholat, nggak bisa. Jadi jangan merasa kita sholat tepat waktu 5 kali sehari itu selesai. Enggak Bu. Ya. Dari mulai bab toharohnya sampai fatihah, takbiratul ikhram, sampai tahiyat salam. Ya, itu harus diperhatikan benar-benar. Karena kaidah 3 ilmu tadi itu melekat di dalam sholat dan bisa saling membatalkan, bahkan menghilangkan fadilah. Fikihnya benar, tauhidnya nggak benar, hilang fadilahnya. Ya, tasawufnya nggak benar, batal sholatnya. Tasawuf contohnya misalnya apa? Gerakan. Ya, tapi ini laki-laki ya. Laki-laki ini sering kurang cermat, khususnya imam. Dina perkara takbiratul intiqal. Saya perhatikan Bu. Ada takbiratul ikhram tuh mulai sholat. Allahu Akbar. Itu takbiratul ikhram. Sambil meniatkan sholat apa. Di saat takbiratul ikhram. Takbiratul intiqal ini saat kita mau pindah gerakan. Mau sujud. Allah. Ya, itu takbiratul intiqal. Bangun dari sujud. Allah. Kan ada orang yang mau sujud langsung aja. Atau bangun dari sujud langsung aja. Nggak pakai takbir. Padahal harus takbir. Bangun dari duduk, takbir. Ini mah langsung aja. Ya. Bahkan untuk seorang imam, takbiratul intiqal itu harus dibarengi dengan niat berzikir lillahi ta'ala. Kalau tidak, maka di dalam Duratun Nasihin dibatalkan sholatnya. Kalau imam sholat, batal kumaha makmum. Nah, makanya ngaji itu penting. Ya. Gitu, ulah ngajago hayang jadi imam, modal baca Quran ente. Kudu aya pikihna, kudu aya tasawufna, kudu aya tauhidna gitu. Ya. Gitu, karena ini yang dihisab pertama. Salat gitu, ya. Gitu, Bu. Kemudian khusus untuk umat Rasulullah Muhammad SAW, ketika selamat dari fitnah dan azab kubur, maka akan diberi berbagai macam kenikmatan kubur. Ya. Kepada umat Rasulullah yang harusnya masuk ke neraka karena durhaka kepada Allah, ya, tapi karena dia tobat dan sholatnya benar sesuai kaidah tauhid fikih tasawufnya, maka diajak ke Allah. Ya. Haza manziluka iza asaitallaha. Ini nih tempat kamu nih yang sesungguhnya tak ini ditinggali ke neraka Bu. Maneh pan umat Muhammad tak ditinggali ke neraka. Tak ini yang sebenarnya tempat kamu teh ini. Karena sholatnya benar, karena pertama sholatnya benar sesuai kaidah tauhid fikih tasawufnya, kemudian amal-amalannya baik, ya, tobatnya benar atau batun nadmu, maka digandeng ke Allah, dialihkan ke surga. Itu Bu. Ya. Gitu. Jadi kemudian Bu, di alam kubur nanti itu akan ada seseorang, ya. Wayatihi rajulun hasanul wajhi. Datang seorang yang wajahnya itu sangat bagus. Ya. Hasanus siyabi, yang pakaiannya sangat bagus gitu. Ya, toyiburihi, kemudian wangi, sangat wangi gitu. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya,
Orang ini berkata, absir bilazi yasuru'uka gitu. Absir bilazi yasuru'uka ya. Jadi gembiralah kamu dengan yang membahagiakan kamu. Haza yaumuka, inilah hari kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya hari bahagia kita itu ketika selamat di alam kubur. Di alam dunia ada nggak bahagia yang sesungguhnya? Nggak ada, Bu. Ya, ini saya cerita sama ibu mengenai konsep bahagia. Idul Fitri kemarin saya kurang kumaha bahagia. Semua anak-anak kumpul, cucu kumpul, ketawa-ketawa kita. Saling memaafkan, ya, saling curhat, saling minta doa semua. 23 hari kemudian anak saya meninggal. Hilang nggak itu kebahagiaan? Sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang saya masih sulit merasakan kebahagiaan dunia. Karena masih suka terus kelewat. Itulah keduniaan, ya. Gitu. Maka di sini diingatkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu nanti. Karena nggak akan lagi ketemu kesedihan. Ya, kalau di dunia sebahagia apapun kita pasti akan ketemu kesedihan, gitu. Ya. Allazi kunta tu'adu. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya inilah yang dijanjikan ku Allah untuk kamu. Gitu. Jadi yang Allah janjikan yang sebenarnya bahagia itu nanti, bukan sekarang. Gitu. Ya. Fayaqulu lahu, kemudian si ahli kubur itu bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Ya. Fayadhukal wajhu yaji'u bil khairi. Kamu datang dengan wajah yang baik katanya. Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, ana amaluka solihu. Sayalah amal soleh kamu. Nah, Bu, ya. Kita kan di kuburan sendiri. Sabogoh-bogoh Abu Haji ka saya moal daikeun diajak ke kuburan. Hah? Kumah kurang cinta ka ari ka anak. Daik teh nemenin di kuburan. Nah, saya pernah iseng ngobrol, "Mah, kita gali." Ya, saking ku ieu nya lagi nangis-nangis berduaan, saya bilang, "Mah, kita gali kuburan yuk. Sekali kita nginep berdua di situ, nemenin." Nggak mau, Bu. Nggak mau, bener. Ya. Padahal kurang kumasono, nangis. Nggak mau tetap. Nah, jadi yang bakal menemani kita hanya amal kita. Amal soleh, Bu. Gitu ya. Kemudian dibilang amal soleh kamu. Fayaqulu. Kemudian jenazah itu juga berdoa, Robbi akimi sya'ata. Ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat. Hatta arji'ah ila ahli wa mali. Sampai supaya aku bisa kumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Jadi sesungguhnya keluarga yang benar-benar, ya, sebagai keluarga kita, harta yang benar-benar sebagai harta kita itu nanti. Maka jaga harta kita, jaga keluarga kita supaya bisa ketemu nanti. Bukan ketemu sekarang. Ya, gitu. Saya alhamdulillah agak tenangnya, kenapa? Karena anak-anak saya dari mulai SD semua saya pesantren, Bu. Saya kangen di pesantren gitu. Ternyata setelah dia meninggal saya lebih kangen. Tapi saya ada keyakinan insya Allah selamat. Karena apa? Dia dididik di pesantren mengenai agama. Dan harta kita juga dipakai untuk kepentingan menyiapkan supaya menjaga keluarga kita supaya bisa kumpul lagi nanti di akhirat. Ya, kalau beda amal sama kita kan nauzubillah, semua nauzubillah nggak akan ketemu. Gitu. Ya, nah begitu juga, Bu, dengan ahli nar. Ahli nar itu nanti di dalam alam barzah, alam kubur. Barzah itu barzahun artinya pembatas. Ya. Wayatihi rajulun qabihul wajhi. Nah, datanglah orang yang wajahnya buruk kepada dia, qabuhu siyabi muntinurihi, pakaiannya buruk, baunya busuk, kemudian dia berkata, absyir bilazi yasu'uka. Nah, inilah hari yang dijanjikan. Silahkan kamu gembira tuh. Ya, silahkan kamu gembira karena hari inilah datang hari yang dijanjikan Allah untuk kamu cilaka. Maknanya apa, Bu? Jangan pernah kita berbuat maksiat dengan keadaan gembira.
Kalau bisa maksiat tuh kepaksa we lah. Kalau bisa ulah hoyong orang teh boga keinginan, punya keinginan mencari kegembiraan dunia, kebahagiaan dunia lewat jalan maksiat. Ya. Karena itulah nanti yang pasti akan jadi mendatangkan teman yang buruk bagi kita. Udah mukanya jelek, pakaiannya jelek, badannya bau. Salaki rek sarek jeung ibu pulang kerja badannya bau, suruh mandi dulu nggak? Suruh mandi dulu, Bu. Ya, apalagi nanti kita selalu ditampingi oleh yang gitu, nauzubillah, nauzubillah, jangan mau, Bu. Itulah ya. Ketika ditanya man anta wajhukal wajhu fayajhukal wajhu, ya, kamu datang dengan wajah yang sangat buruk. Kemudian ana amalukal khabisu, sayalah amal buruk kamu. Maka jenazah berdoa kepada Allah, Rabbilat tuqimis saah gitu. Jadi jangan didatangkan kiamat gitu. Ya, karena kalau yang tadi ahli surga pengen benar-benar merasakan aslinya kenikmatan, kalau yang ahli nar supaya jangan datang aslinya siksa gitu. Karena di alam barzah belum ketemu siksa yang aslinya gitu ya. Nanti di pertemuan berikut saya jelasin. Nah, kemudian Bu, di alam kubur ini kita akan ketemu kegelapan. Pertama, ya secara logika kan gitu ya. Pertama orang masuk ke alam kubur itu pasti akan ketemu gelap. Karena nggak ada orang yang pasang PLN di kuburan, nggak ada. Pasti pertama gelap. Gitu ya. Inna hazihil kuburo mamlu'atung dulmatan. Nah, ini dulmahnya ini pakai tanwin, sangat gelap, berlipat-lipat gelapnya. Ya, sungguh pakai taukid lagi. Sungguh inna hazihil, sungguh kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan ala ahliha, bagi ahlinya. Bagi penduduk kubur ya, bagi penghuni kubur. Itu pertama pasti akan gelap. Jadi yang pertama akan kita temui dalam kubur kegelapan. Yang kedua adalah himpitan. Akan dijepit. Ya. Bahkan sabda Rasul, lau aflata ahadun min domatil qabri la aflata khazal sobiyu. Kalau ada orang yang bisa selamat dari jepitan alam kubur ini, maka yang akan selamat bayi. Tapi ternyata bayi juga dijepit. Bayi suci nggak? Suci. Tapi tetap dijepit. Ya. Jadi itulah yang pertama akan kita temui nanti di alam kubur. Begitu kita dikubur, Bu. Begitu kita dikubur, dimasukin, kita sebelum ketemu malaikat mungkar nakir, ketemu itu dulu. Kegelapan yang sangat gelap, karena gambarannya pakai tanwin, dan penjepitan. Gitu, Bu. Dan semua nggak ada yang bisa selamat ila nabi wa rasul, kecuali nabi dan rasul. Pangkat wali pun tetap sama, bayi aja tetap kena. Jadi bisa menghindar nggak kita? Nggak bisa. Bisa dapat keringanan nggak? Bisa. Mau tahu caranya? Mau ya? Saya aja belajar ini. Ya, ini sekarang saya ajarin ibu-ibu. Al-Munawi rahimahullah qala al-mu'minu al-kamilu ya domu alaihi, seorang mukmin yang sempurna imannya. Nih, orang mukmin yang sempurna imannya akan mengalami penghimpitan. Ya. Suma yanfariju anhu syari'an. Tapi kemudian dia dengan cepat dilepaskan. Jadi orang yang imannya sempurna, yang syarat sholatnya benar tadi, maka ketika ketemu kegelapan dan penjepitan di alam kubur, ya penghimpitan, tapi cuma sebentar. Tapi pasti ngalami, tapi sebentar. Tenanaun, Bu. Dari tama qadarullah. Ibu nggak mungkin bisa menghindar dari sakitnya melahirkan. Tapi itu qadarullah. Tapi kalau dikasih 2 tahun sakit gitu, mau nggak? Nggak mau. Ya.
ada orang-orang yang khusus gitu. Malah Bu Haji punten nih Bu. Bu Haji itu waktu ngelahirin anak saya yang bungsu, ya, waktu ngelahirin itu masih pakai celana dalam. Karena nggak berasa. Gitu. Jadi waktu itu saya lagi di Jawa, itu lagi ada tugas ke Jawa. Di Jawa Timur. Malam-malam tuh telepon saya tuh. Pak Cina ini aduh saya udah kerasa. Cepat pulang. Gimana mau pulang? Mau keburu. Tadi di tempat saya di Jember ke Bandara Surabaya aja butuh waktu 4 jam. Dari situ naik pesawat. Dari pesawat naik sini nggak bakal keburu. Saya bilang minta tolong atuh sama yang dekat. Data Araya sadayana nuju ke Bandung, nuju ke Teh Ai harita teh. Teh Ai nuju ke Damang. Ya. Akhirnya saya bilang, iya sama yang paling dekat. Siapa yang paling dekatnya? Allah jeung Rasulna. Jadi saya waktu itu minta supaya Bu Haji itu zikir sama sholawat nariyah terus-terusan. Akhirnya diantar ke bidan sate nu dipacetnya. Bidan nok nuju ngurus anu di sebelah karena yang sudah mau melahirkan karena pembukaannya sudah banyak gitu ya. Efektif Bu Haji duluan. Rawas bidan teh. Nelpon teh Pak udah alhamdulillah tah curang teh. Matak nu paling deket teh Allah jeung Rasul. Nah. Jadi ibu-ibu ini juga saya ijazahin kalau ada anak saudara apa yang mau melahirkan suruh geyer ku sholawat nariyah jeung zikir. Ya. Dan itu juga ditularkan ternyata ada juga saudara itu yang bilang begitu. Gitu. Ya. La ilaha illallah dengan sholawat nariyah. Ya. Nah. Kemudian wal mu'minu al asiyatulu domahu. Nah, sedangkan orang mukmin yang ahli maksiat penghimpitannya akan diperlama. Jadi orang yang mukmin yang benar-benar mukminnya bagus, sholatnya bagus itu cuma diginin doang, Bu. Cek. Nah, enak kan? Nggak apa-apa, cuma dikitu wungkul. Tapi yang tukang maksiat diperlama. Gitu, ya. Baru kemudian setelah itu dilepaskan. Wa anal kafiro, nah untuk orang-orang kafir yadumu domahu au yakadu ayaduma gitu. Untuk orang-orang kafir itu akan selamanya dihimpit. Selamanya kecil. Mau bisa gerak. Gitu, ya. Jadi terus-terusan tadi naon kekal ka nyerina gitu ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kemudian dikatakan oleh Ar-Ramli rahimahullah wa damatal qabri lil maiti qabla su'alil malakaini. Penghimpitan di alam kubur terjadi sebelum datangnya malaikat untuk bertanya. 2 malaikat ya. Malakaini nyata 2 malaikat. Nah, Al-Muzani rahimahullah dalam Syahrul Sunnah ya qala summa hama ba'dad totil fi kuburi masa'aluna. Kemudian mereka setelah itu merasakan penghimpitan ya. Setelah mereka merasakan penghimpitan baru mereka ditanya kedua malaikat ya. Tak ini Bu, jadi dijepit dulu baru ditanya. Tak akhirnya sok dicontoh tah ku penyidik ku polisi pemeriksa teh memeh ditanya teh maling teh ditabokan heula. Hek coba tingali nya seueur pan nu kitu teh nanya maling teh penjahatnya dicabokan heula kakarak ditanya. Gitu. Berarti ngaji pemeriksanya tuh. Ngaji. Itu jadi dicontoh gitu ya. Nah, wal ma'rufu anal anbiya'a la yadgotuna gitu ya. Pendapat yang ma'ruf, wal ma'ruf yang ma'ruf para nabi ya anbiya dan rasul itu tidak mengalami penghimpitan ya. Tidak dijepit nabi dan rasul gitu ya. Nah, kemudian Bu, untuk orang-orang yang ahli surga, apa fungsi penjepitan itu, penjepitan di alam kubur?
untuk merontokkan semua dosa-dosa yang masih tertinggal. Karena tidak ada orang yang meninggal itu yang bersih 100%, nggak ada. Kecuali Rasulullah. Ya. Nabi-nabi yang lain ada nggak? Ada. Apalagi kita. Ya. Nah, kita kan suka sering kan ada yang tobat, ada yang dosa, maksiat nggak ditobatin, ada, Bu. Bahkan ada yang udah tobat, bangga. Oh, baheula mah aing mah tukang mabok, aing mah 2 botol gitu mabok. Padahal geus tobat. Ya. Tapi lain minum deui lain. Ngan dicaritakeun. Dosa deui teh. Dosa. Gitu nya. Tamatak penghimpitan eta teh gunanya untuk itu. Di antaranya untuk membersihkan supaya benar-benar bersih, ya. Kalau kafir nggak bisa bersih karena beda sertifikat yang orang, gitu, ya. Nah, kalau untuk ahli nar, penjepitan itu, penghimpitan di alam barzah itu gunanya untuk azab dan siksa atas dosa-dosanya dia, ya. Gitu. Dan yang pasti, Bu, himpitan alam kubur itu mengakibatkan tubuh hancur, pasti. Pasti, ya. Nah, ini teori nih, Bu. Saya mau cerita teori. Dalam ilmu kedokteran, orang-orang yang sudah masuk ke dalam tanah yang dikubur, ya. Orang-orang yang sudah mati, pertama itu akan terjadi pembusukan. Pembusukan. Yang pertama pembusukan itu pada tulang dan rambut. Tulang, rambut, perut dulu kembung. Masuk bakteri, ya, dibusukin daging, kulit semua dibusukin sampai tulang, rambut, ya. Terakhir tulang kering. Dan yang paling akhir adalah tulang ini nih, tulang ekor. Baru umur 2 tahun hilang. Tulang-tulangnya itu, tinggal tulang ini aja, tulang ekor gitu, ya. Itu setelah 2 tahun, Bu. Gitu. Nah, tapi pernah ada kejadian di Bake itu ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani pas dibuka kuburannya karena mau dipindahin, ya, mau dipakai tanahnya sama kerajaan, masih utuh. Sampai akhirnya dikurebkeun deui. Gitu. Jadi masih ada. Ya. Jadi orang-orang yang gimana nanti yang bisa himpitannya tadi cuma sekedar. Kalau himpitannya cuma sebentar kan nggak hancur. Ya. Coba we ibu dijepit ku truk 2 kanan kiri, cek dengan sekedap. Hancur mah. Moal. Ya. Gitu. Nah, sekarang Bu, rumusna naon ye supaya orang tidak akan mengalami kehancuran ketika dihimpit ku alam kubur, ya. Pertama, dawa membaca surat Al-Mulk di malam hari. Man qara'a tabarakallazi biyadihi mulku qulu lailatin, ya. Siapa yang membaca tabarakallazi biyadihi mulku setiap malam, mana'ahullahu biha min azabil qabri, Allah akan mencegah dia dari siksa kubur. Ya. Doain saya, Bu, supaya saya bisa ngamalin. Ibu-ibu juga. Ya. Dawam tuh, Bu. Yang kedua, wa kunna fi akhdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusamiha al-mani'ata. Nah, di masa Rasulullah para sahabat itu menamakan surat Tabaruk itu sebagai al-mani'ah. Al-mani'ah itu penghalang dari siksa kubur. Jadi nama lain yang dari surat Tabaruk itu ku para sahabat diberi nama al-mani'ah. Surat yang bisa menghalangi siksa kubur. Yang kedua, membaca zikir la ilaha illallah. Miftahul jannah kalimah la ilaha illallah, ya. Man qala la ilaha illallah al-mulkil halqul mubin. Jadi ditambahin, Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ya.
fi kulli yaumi mi'ata marotin gitu ya, sebanyak 100 kali setiap hari. Kana lahu amanan minal faqri. Pertama, dia akan diamankan dari kemiskinan. Kedua, wa yu'manu min wahsyatil qabri, dia diselamatkan dari siksa kubur ya. Yang ketiga, was tujliba bihil gina, dan dibukakan pintu kekayaan ya, dan dipilih baginya pintu surga, wastaqri'a bihil babul jannah ya. Itu Bu, jadi sehari 100 kali, tapi jangan dicicil ya. Mau habis subuh 100 kali boleh, pokoknya di mana ada waktu senggang la ilaha illallah itu 100 kali Bu. Mau tidur boleh ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mati syahid. Orang yang mati syahid itu yang aman dari alam kubur ya. Kullu maitin yahtamu ala amalihi, setiap orang yang meninggal dunia amalnya itu sudah selesai. Orang yang udah di sini udah nggak ada lagi penambahan amal ya, yang sudah meninggal. Ilalazi mata murabiton fisabilillah, kecuali orang-orang yang matinya itu dalam fisabilillah ya. Fa innahu yanmi lahu amaluhu yaumal qiyamah, maka amalnya akan terus ditambah sampai hari kiamat. Orang yang mati syahid ya. Wa ya'matu fitnatal qabri, dan dia akan terhindar dari siksa dan fitnah kubur tuh Bu. Jadi orang yang mati syahid tidak akan ketemu tuh ya. Wa man mata fil batni fa huwa syahidun. Orang-orang yang matinya syahid gitu ya. Terus yang berikut adalah orang yang mamin muslimin yaumutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati, orang yang meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat ya. Dia akan ila waqahu fitnatal qabri, Allah akan melindungi dia dari fitnah kubur dan siksa kubur gitu Bu. Jadi apa? Tapi kalau bukan hanya orang yang, maksudnya orang yang meninggal malam Jumat itu yang sudah memenuhi syarat ya, yang hari Jumat malam Jumat. Syarat tadi naon? Imanna, salat. Nah, paling penting imanna sareng salat. Nah, itu ya. Terus orang-orang yang sakit di perut Bu. Orang-orang yang sakitnya itu di perut. Ya. Itu juga dijamin ke Allah gitu ya. Nah, kemudian nanti di alam barzah Bu, kita akan ketemu malaikat mungkar wa nakir. Fayatihim makalan sadidal intihad ya, fayatihim malakan sadidal intihad. Malaikat datang yang sadidal intihad, yang bentakan keras, suara bentakannya itu nggak ada tandingannya di alam dunia. Waduh, nggak bisa dibandingin lah. Ibu aja sekarang lagi tidur dibentak bari ditarik gitu kumaha. Keadaan gelap, kaget nggak Ibu? Nah kemudian fayanta khironihi yuzlisanihi, kemudian si ahli kubur itu disuruh duduk. Ya, setelah disuruh duduk, fayakulani lahu, terus dibentak sambil ditanya marobuka wa mana biuka mana dinuka gitu ya. Sambil ditanya bari dibentak, saya ngebayanginnya gimana gitu ya gitu. Makanya malaikat munkar nakir itu Bu dinamakannya li'anal kulama ro'ahu ankarohu. Makhluk dua ini makhluk yang paling diingkari ku makhluk lainna, tong boroning ku urang. Malaikat Jibril ge embung ningali benci. Ya, coba Ibu ketemu pocong-pocongan di TV, di film, pasti kieu ta Bu? Atau tutup mata. Jadi makhluk yang paling tidak mau dilihat orang nyaeta malaikat mungkar nakir. Gitu. Ya. Kumaha berarti tamu? Ya, gitu Bu.
Jadi munkar itu dengan nakir itu sama-sama makhluk yang sama, cuma dia bentuknya isim fa'il bimakna maf'ul. Jadi dua-duanya makhluk yang sama. Aswazan asrokon, yang datang dalam keadaan gelap dengan warna tubuhnya itu biru kegelap-gelapan dan hitam kegelap-gelapan. Bari panona jeung suarana menggelegar di keadaan gelap jika naon urang. Kagetnya kayak apa? Lagi mati lampu, ucing luncat ya urang siun. Ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan sampai nggak datang. Insya Allah, saya juga doain supaya sehat. Karena ini Bu terus terang ya, saya menulis ini tuh seneng sambil ngeluarin air mata. Karena dapat apa? Dapat ilmu yang selama ini orang tanya, kemana sih orang setelah mati? Nah, nanti kita akan kupas. Ya, apa yang akan kita ketemui nanti kita akan kupas ya. Tubuh innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Subhana wa bihamdi. Subhana apa? Asyhadu alla ilaha illa anta. Nah, itu karena suka gitu saya juga. Jadi harus diperiksa juga nih. Amin amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.